Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, kali ini kita akan belajar algoritma penjadwalan. Saya Dewi Agustian dengan NIM 0250125540191026 dari kelas Teknik Informatika 3B. Kita langsung saja ke materi. Yang pertama ini SGF primitif merupakan proses yang akan dijalankan berdasarkan sisa proses burst time atau BT terkecil. Kita ke contoh soal. Di sini kita bisa lihat untuk proses arrival time ada AT dan burst time-nya BT. Langkah pertama adalah jumlahkan seluruh burst time atau BT atau lama proses. Di sini bisa kita lihat 12 ditambah 8 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 1, maka kotak yang akan kita tampilkan adalah 28 kotak. Dan di sini bisa dirumuskan karena pada saatnya masuk P1 P2 kembali menunggu, ini bisa lihat 16 9 ditambah 2 tambah 0 ditambah 1, maka jumlahnya adalah 28. Jadi waktu tunggu rata-rata setiap proses yang akan kita lakukan adalah 28 berbanding 5 atau dibagi 5 akan menghasilkan 5,6 dalam satu waktu atau milidetik. Oke, di sini kita bisa lihat tentang burst time atau SGF primitifnya. Dan lanjut kita ke yang kedua, RR-SGF primitif, yaitu pemberian jatah waktu sebesar Q kepada setiap proses dengan ketentuan kalau P1 sedang running, datang P2 dengan BT yang lebih kecil, P1 langsung berhenti dan masuk ke ready queue. PJ dijalankan sampai selesai atau sampai kuantumnya habis. Dan kalau saat PJ running, datang lagi PX dengan BT yang lebih kecil, PJ langsung berhenti dan masuk ke ready queue PX yang dijalankan sampai selesai atau sampai kuantumnya habis, dan demikianlah seterusnya. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Di sini ada contohnya. Waktu tunggu untuk setiap prosesnya adalah bisa dilihat di sini P1, P2, 3, 4, 5-nya. Untuk instannya ada 16, 8, 2 dan 1. Maka kalau kita jumlahkan, waktu tunggu rata-rata untuk setiap prosesnya adalah 27 berbanding 5 atau dibagi 5, maka akan menghasilkan 5,4 milidetik. Oke, itu tadi tentang RRCF. Sekarang ke siklus CPU burst. Oke, bisa dilihat di sini untuk siklus CPU-nya yang disebut dengan siklus CPU burst itu adalah eksekusi proses dimulai dengan CPU burst dan dilanjutkan dengan diikuti CPU burst lain. Kemudian dan seterusnya. Ketika satu proses dieksekusi, maka akan ada banyak CPU burst pendek yang sedikit burst yang panjang. Program bound ini biasanya sangat pendek yang burstnya. Programnya CPU bound-nya memungkinkan CPU burst-nya dengan sangat lama. Oke, kita bisa lihat di sini untuk CPU IO burst cycle adalah siklus tunggu IO dan eksekusi CPU proses yang dieksekusi secara bergantian. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst IO dan burst CPU yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Penjadwalan CPU mungkin dijalankan sebab ketika proses ada 4 bagian proses. Yang pertama ada running the waiting time, kedua ada running the ready time, ketiga ada waiting ke ready state, yang terakhir ada terminate. Oke, mungkin itu saja pembahasan kita kali ini tentang algoritma penjadwalan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.